Baik, pada kesempatan ini saya akan coba untuk memaparkan tentang informasi awal terkait perkuliahan kita, yakni pengantar bimbingan dan konseling Islam. Mata kuliah kita adalah pengantar bimbingan dan konseling Islam. Jadi kawan-kawan ini harus paham. Kalian harus paham bahwa untuk bimbingan konseling Islam ini ada 3 kata kuncinya. 1, bimbingan. Kata kunci kedua, Islam. Kata kunci ketiga, konseling. Atau kata kunci pertama bimbingan, kata kunci kedua konseling, kata kunci ketiga Islam. 3 kata kunci ini harus kalian pahami. Apa pengertian bimbingan, apa pengertian konseling, apa pengertian Islam, sehingga baru dapat didefinisikan apa pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan, konseling, dan Islam ini, kalau seandainya kalian tidak paham di awal perkuliahan, maka nanti akan sulit memahami lanjutan perkuliahan. Bahkan terkait juga nanti dengan materi-materi perkuliahan yang lain, khususnya yang berhubungan dengan mata kuliah jurusan. Jadi mahasiswa jurusan bimbingan konseling Islam, karena kalian ini semester 1, wajib paham apa pengertian bimbingan, apa pengertian konseling, apa pengertian Islam. Sehingga dari sana baru dapat dipahami dan diketahui apa pengertian bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan itu apa? Nah, sebagai informasi dasar, bimbingan adalah proses pemberian bantuan psikis secara kontinu kepada konseli. Ini bimbingan, makna pengertian bimbingan. Kemudian yang kedua, konseling. Konseling juga merupakan proses pemberian bantuan psikis kepada konseli yang bermasalah. Kalau bimbingan ini kepada siapa saja, semua konseli dia mendapatkan bimbingan. Kalau dalam konteks sekolah, apakah dia murid ranking 1 atau tidak punya ranking, semua harus dapat bimbingan. Kalau dalam konteks pendidikan, apakah konseli itu atau murid tersebut dia merokok atau tidak merokok, dia mesti dapat bimbingan. Fungsi bimbingan bagi siswa yang tidak merokok yaitu untuk mencegah dia supaya tidak merokok. Itu fungsi bimbingan di sana. Atau untuk mengembangkan dan mempertahankan dirinya supaya tidak merokok. Komitmen, konsisten, menjaga diri agar tidak merokok. Kira-kira contohnya ke sana. Sehingga bimbingan ini sifatnya adalah preventif. Arti preventif pencegahan. Sifat yang kedua, development. Makna development, pengembangan. Kalau dulu mungkin seseorang itu dia rajin salat wajib, tapi nggak pernah salat sunat. Nah, dia harus dibimbing. Supaya bukan hanya sekedar dia bisa salat wajib, tapi juga harus salat sunat. Itu fungsi bimbingan. Kalau sebelumnya misalkan dia dapat ranking 1, dia harus tetap dibimbing juga. Kenapa? Untuk mempertahankan ranking tersebut. Jadi fungsi bimbingan itu setidaknya 2. Pertama preventif untuk pencegahan, yang kedua development.